Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wilalodra Indramayu yang Bapak banggakan. Baiklah, untuk materi etika dan tanggung jawab profesi ya. Kali ini kita melanjut dengan membahas etika profesi yang disebut etika profesi dan tanggung jawab profesi. Yang disebut etika dan tanggung jawab profesi merupakan hal-hal yang mempelajari perilaku ya, atau tindakan manusia. Manusia itu adalah makhluk yang terbaik, yang paling mulia ya. Yang paling mulia dan berbudaya jika dibandingkan dengan makhluk lainnya ya, di muka bumi ini. Hal itu disebabkan manusia ini memiliki akal, memiliki perasaan, juga kehendak yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Kebutuhan itu adalah hasil wujud budaya manusia, sehingga melibatkan cipta, rasa dan kersa. Itulah sebabnya terdapat beberapa jenis kebutuhan manusia, seperti ekonomi berupa harta fisiologi, berupa batin atau kesehatan dan ilmu pengetahuan biologis sebagai kebutuhan kawin dan juga pekerjaan itu sebagai martabat. Semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi manusia dengan adanya lingkungan alam dan masyarakat. Dan faktor pendukungnya adalah nilai moral atau kerja keras kita. Nilai kebenaran juga atau intelektual, dan nilai kegunaan sebagai sarana penunjang. Dari sikap bekerja keras dan terus berkarya, maka itu artinya secara manusia menggambarkan kualitas dan martabat di dalam meningkatkan kualitas hidup. Dan untuk memenuhi kebutuhannya masyarakat juga harus berinteraksi dan membutuhkan bantuan dengan manusia lainnya. Manusia mempunyai suatu pekerjaan berfungsi untuk memenuhi semua
kebutuhannya. Dengan etika maka manusia bisa berpegang teguh lah, berpegang teguh terhadap apa yang baik, apa yang buruk, ya. Mana yang hak dan mana yang kewajiban. Etika dan tanggung jawab profesi itu punya peran, ya, peran yang sangat besar, ya, guna mencapai prestasi, ya. Dan apa nah itu kita merupakan sikap, ya, menunjukkan sikap yang wajar sekaligus bisa bertanggung jawab, kan gitu. Jadi etika dan tanggung jawab profesi itu punya satu peran besar, ya, guna mencapai orientasi, ya, yang kritis lah, ya, yang kritis sehingga ia bisa menunjukkan sikap yang wajar, menunjukkan sikap yang wajar sekaligus bisa berpegang atau bisa bertanggung jawab, ya, bisa bertanggung jawab pada suasana pluralitasnya, pluralitas moral, ya, yang kita terkesan membingungkan, ya. Nah, selain itu kedua istilah tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena berhubungan dengan aturan, ya, aturan pada tingkah laku manusia untuk bekerja dengan profesi apapun, ya. Sehingga kita tidak akan meninggalkan kewajiban, ya, tidak meninggalkan tanggung jawab, ya, selama bekerja, serta tetap mendapatkan, ya, haknya sebagai seorang yang berkecimpung di dalam profesi tersebut. Nah, dengan memahami etika dan tanggung jawab, maka kita bisa mengetahui perilaku manusia, ya. Sedangkan tanggung jawab itu merupakan beban, ya, yang harus kita tampung, ya, atau harus kita tanggung, ya, terhadap berbagai kebijakan, ya, di dalam hubungan kerja. Pembelajaran terkait etika dan tanggung jawab pada semua profesi itu diharapkan dapat mencegah adanya kemerosotan, ya, perilaku profesi. Nah, hal-hal yang terkait dengan pluralitas moral ini, ya, karena pandangan berbeda, maka dapat memicu, ya, adanya pola hidup, ya, individualisme atau individualistis, ya, kemudian juga konsumerisme, ya, dan juga bisa disebut materialistis, ya. Fungsi etika di dalam hal tersebut yakni membantu agar kita bisa mengambil sikap yang dapat dipertanggungjawabkan di masa depan, ya. Oke, sampai sini dulu ya materinya. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa menyimaknya dengan baik dan pelajari juga dengan baik, ya, karena ini bisa jadi salah satu juga soal untuk digunakan, ya, soal yang akan dituangkan di dalam soal-soal UAS nanti, ya, sehingga mudah-mudahan saudara-saudara bisa menjawab dengan baik dan juga nilainya baik, ya. Amin. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.